yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Kalau tadi kan yang transversal itu arah getarnya kan ke atas ke bawah, tapi kalau misalkan arah rambatnya kan ke kanan ya. Nah, kalau yang ini sama-sama ke kanan biasanya, sejajar. Biasanya dilambangkan dengan rapatan dan renggangan. Ini rapatan, yang ini adalah renggangan. Jadi ada yang rapat dan ada yang renggang. Kalau tadi satu gelombang itu atau satu lambda dibentuk oleh satu bukit satu lembah, ini dibentuk oleh satu renggangan dan satu rapatan. Berarti kalau yang semuanya ini ada renggangannya ada satu, dua ada dua ya, rapatannya juga ada dua. Berarti berapa gelombang yang ini? Dua ya, ada dua gelombang atau dua lambda. Nah, kan ini arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya ke arah mana? Nah, yang ini nih, arah rambatnya ke kanan, arah getarnya ke kanan. Untuk lebih jelasnya kita akan amati animasi berikut. Nah, jadi digetarnya itu ke arah kanan, digetarkan. Ngerti? Kebayang? Nah, jadi saling bergetar. Nah, untuk suara itu masuknya ke gelombang bunyi ya. Gelombang longitudinal. Jadi kalau misalkan dalam proses mendengar itu seperti ini. Udara-udaranya itu digetarkan secara estafet. Seperti ini. Gelombangnya gelombang longitudinal. Nah, ini perbedaan antara gelombang transversal yang tadi dengan gelombang longitudinal. Kalau transversal dia itu seperti ini. Arah getarnya ke atas, tapi dia ke arah kanan, arah rambatnya. Tapi kalau yang ini, getarnya juga ke kanan, arah rambatnya juga ke kanan. Terbayang ya? Oke. Di gelombang ini sama dengan getaran. Karena kan gelombang itu adalah getaran yang merambat. Bedanya kalau gelombang itu hanya merambat gitu dibandingkan dengan getaran. Sama, ada frekuensi, ada periode, ada kecepatan. Frekuensi kita tahu kan rumusnya itu adalah F sama dengan N per T. N-nya adalah jumlah gelombang, T-nya adalah waktu. Jadi nanti tinggal dimasukkan untuk mencari frekuensi itu, jumlah gelombangnya berapa, waktunya berapa. Untuk periode dilambangkan dengan T besar. Hati-hati ya, T besar dengan T kecil harus bisa dibedakan. Ini tinggal dibalik, lihat kalau yang ini itu N per T, kalau ini adalah T per N, jadi tinggal dibalik. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan itu dilambangkan dengan V. Kalau misalkan di bab sebelumnya, di bab gerak lurus, V sama dengan S per T. Nah, ini S-nya diganti dengan lambda. Karena lambda itu adalah panjang gelombang. Oke, panjang gelombang ya. Terus, nah ini dilambangkan dengan waktu, tapi kita masuknya T besar atau periode ya, yang ini ya. Bisa dicari dengan menggunakan periode atau dicari dengan frekuensi. Pakai rumusnya hanya dikali untuk yang frekuensi. Jadi ada dua rumus, boleh pakai yang periode, boleh pakai yang frekuensi. Bisa. Oke, untuk penerapannya kita akan coba hitung memakai ini. Ada contoh soal. Ini gelombang apa? Ya, ini gelombang transversal ya. Oke. Mana ini soalnya? Oke, ini gelombang transversal, ada ini detiknya, kemudian ada sentimeter, ada 2 cm. Dari A, B, C, D. Soalnya adalah berapa jumlah gelombang yang terbentuk. Oke, berapa jumlah gelombang? Sudah bisa? Ada satu bukit, satu lembah, ditambah lagi satu bukit. Jadi dia itu ada 2 bukit dan 1 lembah. Jadi berapa gelombang yang terbentuk? Ada satu bukit dan satu lembahnya ini udah 1 sampai sini adalah 1 gelombang ya, ditambah lagi 1 bukit jadi 1,5 gelombang untuk jumlah gelombangnya. Bisa untuk menentukan
jumlah gelombang. Bisa ya? Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan amplitudo gelombang. Nah, ada amplitudo. Saya sebelumnya lupa untuk menjelaskan amplitudo. Jadi amplitudo itu adalah dari titik setimbang ini yang lurus sampai titik tertingginya, sampai titik terjauhnya. Dia di titik E. Titik E ini dari A ke E, dia tingginya adalah 2 cm. Gampang, kalau amplitudo itu tinggal lihat itunya aja. 2 cm. Jadi A-nya sama dengan, atau amplitudonya sama dengan 2 cm. Lanjut. Tentukan frekuensi gelombang. Oke, masih ingat rumus frekuensi apa? F sama dengan N per T. N-nya adalah jumlah gelombang, T-nya adalah waktu. Tadi kita sudah dapat N-nya adalah 1,5 gelombang. Kemudian T-nya, nah untuk T-nya pakai yang ini. Yang keseluruhan 2,25, karena ini satunya detik ya, berarti ini waktu benar. Kita masukkan F sama dengan 1,5. Kalau misalkan gelombang nggak usah ada belakangnya, nggak usah ada satuannya. 1,5 dibagi 2,25 second. Jadi hasilnya adalah 0,66 Hz. Jadi frekuensi itu satuannya adalah Hz ya. Bisa ya, tinggal dibagi saja. Lanjut ke penentuan periode gelombang. Untuk periode itu rumusnya adalah T besar sama dengan T kecil dibagi N. Tinggal dibalik yang tadi. Berarti tetap yang ini pakainya. Ini ya. N-nya tadi kita sudah punya 1,5 gelombang atau 1,5 gelombang. Tinggal dimasukkan ke rumus. 2,25 second per 15. Hasilnya adalah 1,5 second. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan panjang gelombang. Nah, kalau panjang gelombang ini, dia itu harus satu gelombang dulu ya. Kita tentukan dulu di gelombang ini, satu gelombangnya yang mana. Berarti dari A ke C ya. Satu bukit, satu lembah. Satu gelombang. Nah, kalau 30 cm ini, dia dari A sampai D. Yang kita perlukan hanya sampai C. Kalau misalkan dari A ke D 30, berarti kalau A ke C berapa? Kita coba bagi, ini kan 10. Ini 20 sampai sini. Sampai sini 30. Oh, berarti kalau sampai sini saja, berarti D itu hanya 20 cm. Jadi ini ada 3 bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3. Oh, berarti satu bagiannya itu 10 cm. Ada 2 bagian, berarti 20 cm. Jadi panjang gelombangnya adalah 20 cm. Jadi hanya satu gelombang ya. Terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kemudian soal selanjutnya, tentukan cepat rambat gelombang. Cepat rambat rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali F. Ini dibacanya lambda ya, untuk cepat rambat gelombang. Lambangnya seperti ini, lambda dibacanya. Bisa pakai rumus yang F atau rumus yang periode, yang T besar. Kita akan coba hitung dengan kedua rumus ini. Nanti kalian bisa pilih salah satu, bisa pakai F atau T, terserah. Kita sudah punya tadi lambdanya sama dengan 20 cm. F-nya juga kita sudah menghitung tadi 0,66 Hz. T-nya juga kita sudah punya 1,5 second. Nah, tinggal dimasukkan 20 dikali 0,66 gitu. Terus yang ini juga 20 dibagi 1,5. Nanti hasilnya akan 13,33 cm per second. Udah bisa ya? Ngerti ya? Silahkan diulang-ulang videonya untuk bisa lebih mengerti. Kalau sudah bisa, kita akan ke contoh soal, bukan contoh soal, latihan soal ya. Latihan soalnya akan saya kirimkan. Silahkan, kalau misalkan sudah mengerjakan, silahkan upload di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan, silahkan chat saya di WA atau di IG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.